Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Salam damai, sejahtera, dan anugerah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan biarlah pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah secara online. Di mana saja kalian berada saat ini, ya, di belahan-belahan bumi yang lain yang tentunya saat ini bisa bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Oke, pagi hari ini saya langsung saja masuk kepada tema pada pagi hari ini, yaitu I do believe, help my unbelief. I do believe, but help my unbelief. Ya, satu tema yang luar biasa sekali. Aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya. Ya, dan ini sesuatu yang saya lihat, ya, kita melihat banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Aku percaya atau mereka percaya, tapi sebenarnya juga tidak percaya. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk bisa kita lihat sama-sama pada pagi hari ini. Ya, saya harapkan setiap kita tidak mempunyai iman yang seperti ini, ya. Karena ini berbicara kepada pribadi kita masing-masing, ya. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Dalam masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini, ya. Masa-masa pandemik ini, begitu dunia sudah memang sangat tidak menentu, dan kita tahu kedatangan Tuhan juga sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman ini sudah luar biasa sekali. Menunjukkan itu semua, kita harus cermat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus benar-benar cermat dan bijaksana, ya, dalam menggunakan waktu-waktu kita. Kita harus waspada benar, supaya apa saja yang terjadi saat ini tidak mengecoh kita, dan kita juga tidak terpengaruh oleh apapun juga. Tapi kiranya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tentang pemeliharaannya, ya, tentang company-nya dia, ya, penyertaan dia, ya, dan perlindungannya di dalam menyertai kita di hari-hari akhir ini, kiranya akan tetap terus ada. Dan saya percaya tetap ada, kita percaya tetap ada. Masalahnya kita yang bagaimanakah untuk meresponi ini, ya. Saya melihat kabar-kabar yang terjadi saat ini sungguh terus kalau kita ngikuti berita-berita di TV, ya, berita-berita dari media, wah, hari-hari ini bukannya tambah semakin baik tapi semakin, ya, kacau, ya, gitu. Kita lihat sekarang di Melbourne, ya, hari Jumat pagi disiarkan, Jumat pagi kemarin dulu disiarkan bahwa tiba-tiba terjadi lonjakan kenaikan penularan sampai 735, ya, something like that. Sungguh luar biasa sekali gitu. Dan Sydney juga beberapa suburb sudah mulai, ya, peta itu di map itu merah. Wah, ya, tapi saudara, apa yang terjadi tetap akan terjadi, ya. Biarlah itu terjadi. Kita tetap yakin, kita tetap orang-orang yang beriman. Kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, kita mesti harus ingat, saya sudah berapa bulan yang lalu ya katakan, even 1000 rebah, ya, di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, ya. Kalau itu Tuhan tidak menginginkan terjadi, tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita masing-masing, ya. Sebab itu pagi ini biarlah kita mau melihat bagaimana peperangan iman ini, bagaimana keadaan pada hari-hari ini terus akan menggoncangkan setiap orang-orang percaya, ya. Dan saya juga ikuti dari berita-berita di TV juga bagaimana perusahaan-perusahaan besar pada rugi semua, ya, dan banyak yang kolaps, ya, dan benar-benar ekonomi sudah sangat-sangat sulit. Dan inilah tanda-tanda yang sudah terus akan mengarah kepada akhir zaman ini, ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk kepada pembacaan ayat dulu dari Markus pasal 9 ayat 21. Nah, pada waktu itu kita sudah tahu, sudah sering tentunya baca ini dan sudah sering dengar tentang seorang anak yang sakit, ya.
dan dia dirasuk oleh roh. Ya. Anak ini bisu. Ya. Dan Markus 9 ayat 21, kita baca aja. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. 22 dari Markus 9, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believe. Everything is possible, ya, to him who believe. Atau all things are possible to those who believe. Ya, jadi kepada mereka yang percaya tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, semua bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya. Kemudian ayat 24. Nah, ini menjadi poin kita. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tapi ada titiknya atau koma. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara, jadi dengan berteriak, aku percaya. Ya, waktu dikatakan tidak ada mustahil bagi orang percaya, ya, ayah daripada anak ini, dia berteriak, aku percaya. Koma, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. I do believe, help me overcome my unbelief. Yaitu New International Version. Dalam New American Standard Bible, I do believe, help my unbelief. Ya, jadi tolonglah saya ini untuk bisa mengalahkan, ya, ketidakpercayaan saya. Tapi saya percaya. Saya percaya. Tetapi ampunilah saya yang tidak percaya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Coba kalau saya tanyakan kepada saudara, ya, pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana dengan saudara juga? Atau dengan kita? Ya. Bukankah seringkali kita juga mengalami hal seperti ini? Kita ini orang percaya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Bahwa Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan itu yang begitu care kepada kita. Tuhan itu yang dikatakan selalu memelihara kita. Ya, jangankan manusia yang dicipta sesuai dengan gambarnya, sedangkan burung-burung di udara dikatakan dalam firman-Nya, yang tidak menabur, tidak menuai juga dipelihara oleh Bapa. Apalagi kita. Makanya dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu pakai. Ya. Maksudnya di sini bahwa kita harus tidak boleh ada kekhawatiran dalam menghadapi apapun juga. Ya, makanya dituliskan lagi kalau Matius 6:33, jangan engkau khawatir tentang apapun juga, jangan engkau khawatirkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, ya, oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, sebenarnya apa yang Bapak ini alami, ya, ini banyak terjadi pada hari-hari ini. Ya. Saya banyak dengar kesaksian, ya, baik dari teman-teman pendeta, ya, dari orang-orang percaya yang lain, juga dari saudara-saudara, family saya juga itu banyak orang-orang pada hari-hari ini. Orang percaya, Bu, ini saya bicara bukan orang tidak percaya, orang percaya, ya, orang Kristen, ya, tetapi imannya tergoncangkan pada hari-hari ini. Ya, saya harap pada pagi hari ini firman ini benar-benar bisa kita resapi apa yang dimaksud di sini. Ya, kata-kata daripada Tuhan Yesus jelas sekali di sini. Ya, everything is possible. Ya, everything is possible for him who believe. Pagi hari ini apakah kita benarkah kita sebagai orang percaya? Kalau kita benar, ya, ini memang bicara tentang seorang yang sakit bisu, ya, seorang yang dirasuk oleh roh jahat, ya, yang dikatakan bahwa
roh itu berusaha untuk membunuh dia, untuk membinasakan dia, ya, menyeretnya ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakannya. Ya. Jadi dia cari Yesus. Ya. Makanya kalau lihat dari konteks daripada penulisan ini, waktu dia mencari Yesus, dia pasti percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi waktu Yesus katakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, iya aku percaya, tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Nah, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan kita bersama pada pagi hari ini. Ya, bukankah ada banyak di antara kita yang juga seperti ini? Kita sedang ragu-ragu, kita sedang bimbang dengan apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita, orang-orang percaya. Kita banyak sedang diperhadapkan dengan sesuatu kehidupan yang tidak seperti biasanya terjadi. Ya, keadaan sekarang ini sedang mengarah benar-benar, saudara. Ya, perhatikan benar-benar. Benar-benar sedang mengarah ke arah dunia yang sedang akan menuju kehancurannya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi. Ya, saya tidak tahu, ya, apakah kita benar-benar akan mengalami nanti masa-masa antikris pengangkatan ini, ya, atau Tuhan yang tahu, ya. Karena tentang hari dan waktu itu tidak ada yang tahu, ya, kecuali Bapa. Nah, oleh sebab itu yang penting bagaimana kita harus berjaga-jaga. Yang penting bagaimana kita harus mawas diri. Yang penting bagaimana kita harus waspada, berhati-hati di hari-hari yang jahat ini. Di hari-hari yang tidak bisa kita prediksi. Ya. Semuanya katakan, waduh, sepi. Ya, banyak yang tutup. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Kemarin dulu saya lihat di news, ya, Singapore Airlines dalam kuartal 3 atau kuartal 4 dari bulan April sampai Jun, 3 bulan saja, kerugian 815 million dollars, 815 juta dolar, cuma satu pesawat saja. Cuma satu company aja, cuma 3 bulan. Ya. Hampir berapa itu kalau dikruskan itu. Ya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Bagaimana semua yang kerja, ya. Bagaimana orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bagaimana, ya, usaha-usaha yang pada tidak bisa berjalan. Ya. Kalau melihat keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini, tentu sangat mengkhawatirkan, mungkin. Ya kan? Tapi bagi kita yang percaya, ya, kita harus tetap memegang. Karena kita harus hidup oleh firman. Ya. Manusia tidak hidup hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman. Ya. Nah, oleh sebab itulah bagi hari ini saya percaya Tuhan izinkan untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kita sadar, supaya kita bisa membuka mata rohani kita bahwa apa yang sedang terjadi itu semuanya juga sudah dituliskan di dalam firman Tuhan dan tidak ada rekayasa, saudara. Semua yang akan terjadi sampai dunia ini akan hancur dan Tuhan Yesus datang kedua, semuanya sudah dituliskan. Dan yang penting bagaimanakah kita mempertahankan iman percaya kita. Nah, oleh sebab itulah pagi hari ini kita diperhadapkan dengan, ya, aku percaya, tetapi ampunilah, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya harapkan setiap kita tidak seperti, ya, bapak ini atau ayah daripada seorang anak ini. Sehingga iman kita tidak kandas di tengah jalan, tetapi benar-benar, ya, kita sampai finishing well, sampai akhir dari kehidupan kita tetap sebagai orang-orang yang beriman. Saya membuat perbandingan, saudara. Ya. Kita melihat dari 2 cerita, ya, di dalam firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tadi dari seorang ayah ini dari Markus 9 ayat 21 sampai 24 itu tadi, dan dibandingkan dengan satu, ya, cerita lagi, saudara, tentang bagaimana seseorang ini yang luar biasa sekali, ya, yang menarik sekali, ya, compare dengan yang, ya, I do believe, help my unbelief, compare dengan, ya, aku percaya tapi ampuni aku yang tidak percaya. Dalam Lukas 8:43 ini pun juga sudah banyak sering kita dengar, saudara. Tapi saya membuat ini supaya kita bisa membuat perbandingan, ya, tentang kehidupan kita pada hari-hari yang sulit ini. Lukas 8:43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan
dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ini wanita ini yang sudah kita tahu ceritanya, sudah 12 tahun sakit pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya. Dan dikatakan, saya percaya ayat lain dikatakan bahwa habis hartanya untuk ngurusi pengobatan. Ya. Cari dokter sana, dokter sini, cari dukun sana, dukun sini, cari ya orang-orang pinter, cari ya segala macam ya, obat-obat tradisional mungkin dicoba. Tapi 12 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ya, ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Ya. Ia, jadi saudara, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama ujung jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi istilahnya atau dengan kata lain, begitu dipegang ujung jubah itu, maka berhentilah pendarahan itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 245. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, nggak ada yang ngaku ini, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Jadi rupanya ini berjalan, orang berdesak-desakan. Jadi siapa yang menjamah, Petrus juga pasti nggak tahu juga. Terlalu banyak yang desak ini, yang menjamah, ya, atau yang tersenggol, yang goyang, ya kan? Itu bukan safe distance kalau sekarang ya. Harus jaga jarak begini. Ya pada waktu itu ya mungkin ya apa itu serondol-serondolan ya. Dalam bahasa aslinya itu serondol-serondolan namanya ya. Nah saudara, dikatakan, who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Ya. Ya. The people are crowding. Ya. Begitu penuh sesak. And pressing against you, dan ngepres ke kamu. Ya. Ya. Nekan ke kamu. Jadi yang mana ya, dia nggak tahu ya kan. Tetapi ayat 46 menarik. Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ya. Ini menarik. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Saya tahu ada kuasa yang mengalir dari aku. Ada yang menjamah aku. Siapa dia? Makanya dia tanya. Gitu. Dia merasakan ada power yang berobos. Mengalir, saudara. Dia katakan seperti itu. Ada kuasa yang mengalir dari aku. Ada yang menjamah aku. Nah. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ya tentunya dia bercerita bahwa dia sudah sakit, saudara, ya, dan sudah 12 tahun dia kesana kesini menghabiskan seluruh hartanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian dia punya satu keyakinan, satu iman. Dalam Matius 9:21 dikatakan begini. Karena katanya dalam hatinya, ini perempuan yang pendarahan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat. Asal aku bisa jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa. For she thought, if I can just touch his robe, I will be healed. I will be healed if I can touch his robe. Kalau aku, makanya dia mencoba, ini orang desak-desakan, dia mencoba. Kalau aku bisa pegang saja, aku pasti sembuh. Nah ini, compare, ya, dibandingkan dengan iman Bapak tadi. Iya, aku percaya. Waktu Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Iya, aku percaya. Tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Saudara bandingkan dengan perempuan ini.
Pagi hari ini, saya percaya Tuhan inginkan kita punya iman seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Halo, saudara, kekasih-kekasih Tuhan, engkau yang sangat disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Lihatlah si sebelahmu kalau engkau bersama keluargamu di rumah masing-masing. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang memerlukan perjuangan iman. Iman kita akan diuji pada hari-hari ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan sedang diuji pada hari-hari ini. Dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, yang dari hari ke hari tidak semakin mudah. Dan firman Tuhan katakan akan semakin sulit dan dunia semakin jahat. Tapi bagaimanapun juga tergantung kepada kita masing-masing. Setelah pagi hari ini kita mendengarkan dua contoh dari seorang ayah, seorang bapak yang mengatakan, ya aku percaya. Tapi tolonglah, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya tapi aku tidak percaya. Sementara yang satu, yang perempuan sakit pendarahan ini, asal aku dapat menjamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Asal dapat kujamah jubahnya saja. Berarti apa? Dia ada usaha. Dia tidak diam. Nah, iman yang bergerak, iman yang selalu, saudara, move on. Dengan apa? Sepenuh hati. Dengan pengharapan. Sementara bapak ini move on juga, tetapi dia nggak sepenuh hati. Karena apa? Aku percaya, tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Jadi dia percaya tapi setengah-setengah. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Saya harapkan kita semua mempunyai iman, ya, keteguhan hati seperti seorang perempuan ini. Asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti get healed. Aku pasti sembuh. Saya tidak tahu ada masalah apa pada pagi hari ini dalam kehidupanmu. Saudara, engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak menyembuhkan dia. Come on. Yesus tidak touch dia. Yesus tidak menyamar dia. Yesus tidak bicara dengan dia. Dia merasakan. Aku merasakan ada kuasa yang keluar. Perhatikan. I feel that power come out from me. See? Jadi ada sesuatu yang dia rasakan. Karena apa? Karena kalau aku bisa menjamah, aku pasti sembuh. Dan ini, saudara, menarik kekuatan. Menarik kuasa Allah bisa bekerja. Apa yang menjadi persoalan kita pada pagi hari ini? Masalah kita kah? Persoalan kita kah? Seberapa beratkah? Tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Apakah kita mau seperti bapak ini tadi, seperti orang ayah dari anak ini? Ya, aku percaya. Memang aku orang percaya kok. Aku setiap minggu juga ke gereja. Aku juga ikut persekutuan doa. Aku juga ikut dalam pelayanan. Aku juga setia di dalam setiap kegiatan-kegiatan. Aku orang percaya. Dan semua tahu kalau aku orang percaya. Tapi saudara, yang tahu antara kita dengan Tuhan. Sama dengan bapak ini tadi. Aku percaya, tapi ampunilah. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Ataukah kalau saja aku bisa menerobos ini, aku bisa menjamah, aku pasti mendapatkan sesuatu. Kesembuhan. Pemulihan. Restoration. Apa yang menjadi masalah kita pada pagi hari ini? Kekasih Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kita bisa mendengarkan. Dan ini bukan satu hal yang kebetulan. Saya yakin, saya percaya. Saat ini juga apabila kita punya keteguhan iman yang tidak setengah-setengah, yang tidak endok, yang tidak ragu-ragu, tapi benar-benar. Dan itu akan bisa menarik
sesuatu hal yang luar biasa ke dalam hidup kita. Menarik kekuatan supernatural ke dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu perhitungkan bagaimana hati kita kepada Dia. Bagaimana kepercayaan kita kepada Dia. Bagaimana semua yang ada dalam kita kepada Dia. Bukan yang setengah-setengah. Marilah jadilah seperti perempuan yang sudah punya satu komitmen, satu kepercayaan, satu iman. Seandainya aku bisa menjamah Dia. Maka Yesus katakan, siapa yang menjamah aku? Orang banyak. Tapi kenapa yang lain-lain dia nggak ngerasain? Orang dia di pressing, dalam bahasa Inggrisnya tadi, kepres itu kepepet sudah. Dipepet sana, pepet sini. Tapi dia katakan, ada yang menjamah aku. Padahal dia nggak kena. Dia cuma kena ujung jubahnya saja. Tapi yang dia katakan, Yesus katakan, ada tenaga, ada kekuatan. There is power come out from me. Ada kuasa yang keluar. Kuasa yang keluar. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang memulihkan. Bagi hari ini pun juga. Kalau kita menyikapi dua hal ini, yang manakah yang harus kita sikapi? Yang manakah yang harus kita ikuti? Dan saya percaya, saya yakin firman Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Yang sering berubah itu kita. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini, marilah, biarlah apa yang seperti diumpamakan di sini oleh Tuhan Yesus, itu jadilah dalam hidup kita. Jadilah seperti perempuan yang sedang hopeless ini. Yang sudah kehilangan harapan. Yang sudah kehabisan harta. Istilahnya kalau sekarang itu sudah nggak ada daya dia. Sudah secara, kalau ekonomi dia sudah usahanya sudah bangkrut mungkin. Sudah nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan keluar lagi. Tapi dia masih ada satu pengharapan. Kalau aku bisa touch, aku pasti heal. Aku pasti sembuh. Aku pasti pulih. Dan Tuhan Yesus mengatakan, come out. The power is come out from me. I feel. Aku merasa ada kuasa yang keluar. Dia tidak tahu siapa, makanya dia tanya siapa. Biarlah kita lah, saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa itu mengalir kepada kita. Ada amin. Biarlah itu pemulihan, kesembuhan mengalir kepada kita. Ada amin. Bapak Ibu, saudara, di mana saja kalian berada. Saudara yakini firman Tuhan ini adalah kuasa Tuhan. Saya yakin, saya percaya. Ya, karena banyak mujizat juga yang saya sudah alami, banyak sekali. Ya. Sangat-sangat luar biasa Tuhan itu. Dia hidup, dia tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari, saudara, pada pagi hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi biarlah kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur. Mengucap terima kasih. Pada pagi hari ini, di mana Engkau izinkan kami bisa mendengar firman-Mu. Kesempatan yang baik ini Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk menyadarkan kami, untuk membawa kami kepada apa yang Engkau mau Tuhan. Kami tidak mau seperti seorang ayah yang percaya tetapi juga tidak percaya. Tapi kami mau seperti seorang perempuan yang punya satu iman yang luar biasa. Di mana dikatakan, kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh, aku pasti pulih. Luar biasa. Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau mengatakan, kalau Engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, Engkau bisa memindahkan gunung, juga gunung pun juga pindah. Ada masalah apa dalam kita pada pagi hari ini? Ada persoalan apakah dalam kita? Apakah kalian ada yang punya sakit penyakit yang tidak tersembuhkan? Ataukah sedang menghadapi satu keadaan ekonomi yang sangat-sangat sulit untuk bisa bangkit kembali? Saudara, apa saja masalahmu saat ini? Firman Tuhan sedang berbicara kepadamu secara personal, secara pribadi. Imani, dan biarlah kuasa Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus boleh mengalir untuk memulihkan. Setidaknya pagi hari ini waktu engkau mendengar, engkau dikuatkan, engkau mendapatkan damai dan sukacita dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang teromang-ambing. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang tidak tahu kemana harus melakukan apa. Tapi biarlah kebijaksanaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kiranya diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, seperti yang sudah diumumkan bahwa kita ada perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan saya akan langsung saja masuk ke dalam perjamuan. Saudara sudah siapkan masing-masing tentunya ya roti dan anggur ya di rumah masing-masing. Bapak-bapak bisa melayani ya kepada keluarga, kepada istri, anak-anak ya, atau siapa saja yang ada dalam rumah itu. Dan saya akan pandu ya secara online pada pagi hari ini. Ya, kita sama-sama mengangkat tangan yang saudara, roti di tangan kanan, kita angkat sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu saudara, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingat, dalam perjamuan ini kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Semuanya dikatakan sudah selesai. Semua sudah ditanggung. Jadi biarlah tidak ada lagi spirit intimidasi yang akan mengintimidasi kita, saudara. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Boleh ingat bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kita dan kita sedang memperingatinya. Kita adalah umat-umat perjanjian, ingat itu. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, ingat, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Dan kita juga diingatkan bahwa kita adalah umat perjanjian. Karena darah Kristus adalah darah perjanjian yang sudah menebus kita. Dia sudah mengampuni kita. Ampuni juga siapa saja yang bersalah kepadamu, saudara. Siapa saja yang sudah menyakiti, jangan simpan akar pahit. Karena kita mau makan dan minum dan menerima berkat Tuhan, bukan kutuk. Ya. Dalam perjamuan ini ada berkat dan kutuk, tapi kita tidak mau mendapat kutuk dari Tuhan. Oleh sebab itu kita selesaikan hati kita, clearkan. Biarlah kita kudus di hadapannya dan layak untuk menerima roti dan anggur tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus terima kasih. Semua yang Engkau sudah kerjakan Tuhan. Kami angkat tangan, jemaat Tuhan angkat tangan. Bapa kami berdoa Tuhan, kami naikkan doa. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Sebagaimana yang sudah Engkau katakan Bapa. Apabila kami tetap setia mengikut Engkau. Kami tetap setia mengikuti dan Tuhan melakukan setiap firman-Mu. Engkau jelas katakan kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan memberkati kami, supaya setiap kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, terimalah apa yang menjadi janji-janji daripada Allah Bapa. Berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, mengajar kita, menyertai kita, dan mempersatukan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua
Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu diberkatilah engkau, saudara, dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan semua apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita. Haleluya.